Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang membuat chat room dengan menggunakan Node.js dan Socket.io ya. Tutorialnya ada di halaman berikut, yaitu di tutorial Zain. Codingnya juga ada di sini, silahkan di-download. Jadi kita tidak perlu ketik coding lagi, hanya cara untuk menghostingnya saja. Jadi kita akan hosting dengan menggunakan Heroku hari ini. Maka pertama yang kita perlukan adalah aplikasi Node.js sudah terinstall di laptop. Lalu buat akun di heroku.com agar bisa menghosting apa yang kita buat hari ini. Kalau sudah mendownload datanya di website berikut, ini seperti ini semua filenya. Kita tinggal buat, kita akan menggunakan command prompt untuk melakukan hostingnya. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita coba arahkan ke folder lokal yang kalian punya atau drive lokal yang kalian punya, entah itu D atau E. Kita coba buat sebuah folder baru, kita kasih nama chat misalnya. Lalu di sini kita ketikkan oke, kita sudah masuk ke dalam foldernya, tapi foldernya masih kosong. Oke, kita pastekan semua data yang ada dari sudah kita download tadi. Kita masuk ke dalam sini, kita paste semuanya. Sudah ada public, sudah ada view, sudah ada app.js, config.js, dan JSON-nya. Lalu kita butuh yang namanya node. Kita cek dulu apakah laptop kita sudah ada node terinstall. Kalau versinya muncul, maka kita bisa menggunakan npm. npm yaitu Node Package Manager. Fungsinya untuk menginstal semua data yang kita butuhkan hari ini. Nah, kita codingnya sudah ada, dari segi desain sudah ada. Cuman cara kita untuk mengkoneksikan chat itu menggunakan socket.io. Socket.io kita dapatkan dari Node Modules. Jika kita cara mendapatkannya, cara ketik npm spasi install. Pastikan laptop juga terhubung di LAN ataupun WiFi, jadi bisa menginstal secara otomatis. Oke, ada warning selama tidak error, enggak masalah, ada warning. Sini kita dikatakannya run npm audit fix. Kita run dulu npm audit fix. Oke, setelah selesai kita lihat di sini sudah ada muncul folder baru namanya Node Modules. Banyak yang terinstall ya. Ada socket.io juga di sini. Nah, maka selanjutnya yang kita buat adalah desain sudah ada, socket.io yang sudah ada. Apakah ini terhubung atau enggak? Kita coba cek secara localhost dulu. Kita panggil file yang akan kita panggil, biasanya ada index.html. Misalnya di sini kita menggunakan JavaScript, maka app.js yang akan kita panggil. app.js-nya kita menggunakan node ya. Spasi app.js atau JavaScript. Artinya your application is running on 8080. Kita coba cek apakah benar. Sudah ada, sudah masuk ya di localhost. Tapi ini masih bersifat lokal. Nah, cara kita menghostingnya agar semua orang bisa menikmati chat bersama kita secara pribadi, kita baru masuk ke dalam Heroku. Ini aplikasinya masih running, kita stop aja dengan cara Ctrl C ya di keyboard. Selanjutnya
kita mau buat menggunakan git dulu. Jadi kita akan menggunakan git tanpa GitHub. Jadi tetap di dalam command prompt ini. Oke, kita ketikkan git init ya. Oke, ini untuk repository ya. Jadi tempat kita untuk menaruh data tanpa menggunakan FTP, nanti bisa kita kirim datanya. Itulah fungsinya repository git. Nah, kita lihat katanya sudah membuat empty git repository. Nah, sudah ada nih empty git ya. Oke. Selanjutnya kita menambahkan atau kita tambahkan tanda titik ya untuk data-data yang akan kita masukkan. Tapi sebelum ini kita bikin dulu git ignore ya. Cara membuatnya, oke. Cara membuatnya kita bikin baru, entah itu di Notepad atau Notepad++ boleh. Git ignore fungsinya adalah untuk memberitahu git repository ini apa yang tidak ingin kita deploy. Jadi kita tidak ingin mendeploy node modules karena terlalu besar dan akan bertambah besar seiring waktu. Jadi kita ignore dengan cara mengetikkan nama foldernya atau node modules, lalu kita save ini, save-nya di drive tempat kita menyimpan tadi chat ya. Sini namanya adalah titik git ignore. Jangan lupa namanya jangan teks ya, tapi all type. Oke. Sekarang di sini sudah ada git ignore. Nah, baru kita sekarang tadi kita menandai mana-mana yang akan kita masukkan ke dalam repository. Jadi git ignore-nya node modulesnya sudah di-ignore nih. Jadi kalau sudah kita seperti ini git add spasi titik. Jadi node modulesnya tidak akan masuk nih. Nggak ada node modules di sini. Oke, selanjutnya kita akan commit sama seperti kita menggunakan GitHub ya, github.com. Git commit menggunakan tanda ketik 2 ya. Git commit misalkan commit pertama. Ya kan ini sama seperti judul commitnya apa, harus ada isi. Oke, sudah ada git. Nah, selanjutnya sudah masuk ke repository. Nah, sekarang kita tinggal push semua yang ada di repository ini kita publish ya. Kita push dengan menggunakan Heroku. Maka baru masuk ke Heroku. Heroku login. Bisa kita login melalui terminal ini bisa. Oke, katanya press any key to open up the browser. Jadi pencet tombol apapun selain tombol Q untuk exit ya. Jadi dia akan membuka browser ya. Tunggu aja, dia lagi login. Oke. Kita tinggal login ke Heroku. Kalau misalkan sudah terbuat akunnya ya tinggal login aja. Oke, sudah login, kita balik lagi ke terminal. Nah, dia sudah terlihat login as ya, nama username kita. Jadi pastikan dulu benar-benar sudah login. Selanjutnya kita akan menambahkan SSH key ya. Jadi kalau misalkan kita mau push kode tanpa memasukkan password bisa. Nah, Heroku. Oke, kalau sudah
Heroku keys add ya, kita tambahkan SSH key. Kita tinggal enter. Oke. Ini Pak sudah ada SSH-nya. Tapi kalau misalkan kalian belum ada yang punya, buat baru ya. Udahlah, kita upload, kita update aja. Oke, kita uploading. Jadi kalau kalian tampilannya agak beda, kalau baru pertama kali membuat SSH, nggak masalah. Yang penting dia sampai selesai, sampai done ya. Selanjutnya, kita tinggal membuat app kita. Nah, tinggal kita ketikkan coding Heroku create, dia otomatis akan membuat app-nya. Oke, lihat di sana ada nama Ancient Tundra 85954. Heroku memang biasanya memberikan nama random ya, nama acak. Ini adalah nama aplikasi kita, tapi nanti akan bisa kita ubah namanya sesuai keinginan kita. Dan sementara ini nama yang kita dapatkan. Kita masih mengikuti herokuapp.com karena kita masih di subdomainnya mereka. Selanjutnya sudah kita selesai membuat aplikasinya, kita push masternya. Cara git push Heroku master, kita enter. Jadi semua datanya langsung kita deploy ya. Diamkan dulu, tergantung dari kecepatan internetnya. Oke, build succeeded. Tinggal compress, launching. Oke, verifying deploy, dan sekarang kita cek dengan cara Heroku open. Dia langsung masuk ke jadi sama ya. Ini tadi masih localhost, ini sekarang sudah hosting, namanya Ancient Tundra. Nah, lalu kita coba masuk ke halaman Heroku kita. Ada dashboardnya. Kalau kalian sudah pernah login, sudah familiar sama halaman dashboardnya, adalah tempat kita meletakkan app kita. Jadi kalau di Heroku ini hanya 5 maksimal untuk app yang kita buat. Selanjutnya kalau mau menambah app itu harus berbayar, tidak free. Oke, ini aplikasi yang barusan tadi kita buat. Mungkin nama kalian beda-beda karena namanya random. Lalu kita klik, kita masuk ke halaman settingnya. Nah, di sini bisa kita ganti namanya. Misalkan lihat ya, ada warningnya, renaming an app via dashboard can break edit remotes, karena kita masih menggunakan terminal atau command prompt. Jadi itu harus sama, yang di sini kita ganti, yang di command prompt nanti juga kita ganti. Oke, yang penting ini dulu kita save. Kalau tidak ada masalah, tetap ayo kita chat ya. Kita lihat di sini Heroku Git-nya, URL ini. Terus kita klik di sini, ayo kita chat ya, herokuapp.com. Dan terakhir, cara kita mengganti nama, kita gunakan kode ini di command prompt kita. Git remote Heroku, remote rm ya, rm itu untuk rename ya. Oke, selanjutnya
New name adalah nama baru yang kita tulis di dashboard tadi. Jadi harus sama antara dashboard dengan di terminal kita. Ayo kita chat. Oke, tinggal enter. Oke, set get remote sudah berhasil. Coba lagi kita Heroku open. Oke, dia sudah masuk ke halaman ayo kita chat herokuapp.com. Dan lihat di sini sudah ada SSL, sudah secure koneksinya. Sudah dijamin oleh Heroku. Jadi bukan HTTP tapi HTTPS. Oke, sekian tutorial tentang cara membuat room chat. Kalau mau mengubah desain dari file yang di-download tadi, itu silakan diubah tulisannya ya, ataupun tampilannya, ataupun linknya, silakan. Selama itu tidak merugikan pembuatnya, yaitu tutorial Zain, ya, tidak masalah. Baik, jika ada pertanyaan nanti kita sambung di e-learning atau bisa melalui WA pribadi Pak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.